Halo anak-anak hebat, apa kabar? Semoga selalu sehat dan juga tetap semangat. Anak-anak, kembali lagi dengan Miss Wulan. Hari ini kita akan belajar Bahasa Indonesia, kelas 2, tema 4, subtema 2, yaitu menemukan kosakata dalam teks percakapan. Cara menemukan kosakata penting dari teks percakapan, yaitu yang pertama tentunya membaca, lalu memahami isi percakapan. Kalau kalian sudah bisa memahami, baru kalian nanti bisa menemukan kosakata penting dari teks percakapan. Ingat, jika ada kata-kata yang belum diketahui artinya atau maknanya, kalian bisa mencarinya di KBBI. Sekarang mari perhatikan percakapan berikut. Ini ada percakapan antara guru dan juga murid-muridnya. Guru berkata, "Anak-anak, kegiatan piket akan mulai dilaksanakan minggu depan. Semua siswa yang bertugas piket diharapkan hadir sebelum waktu belajar." Lalu ada anak yang menjawab, yang bertanya kepada ibu guru, "Bu, apa manfaat dari kegiatan piket kelas?" Lalu bu guru menjawab, "Piket kelas dapat membuat kelas menjadi bersih. Kelas yang bersih akan membuat kita nyaman ketika belajar. Siapa lagi yang tahu manfaat piket kelas?" Lalu ada anak yang menjawab, "Selain membuat kita nyaman, piket kelas dapat menciptakan kebersamaan antar siswa, Bu." Nah, anak-anak, ini adalah contoh percakapan antara guru dan juga murid-muridnya. Nah, kira-kira kosakata apa saja yang kalian dapat temukan dari percakapan tersebut? Ya, yang pertama ada piket kelas, yang kedua bertugas, yang ketiga kehadiran, yang keempat adalah kebersamaan. Nah, sekarang kita mau cari artinya di KBBI ya. Nah, arti dari kosakata yang pertama piket kelas itu adalah kelompok atau regu yang melakukan tugas untuk membersihkan kelas. Lalu ada bertugas, itu artinya menjalankan tugas. Kehadiran, itu artinya adanya atau dalam kurung seseorang atau sekumpulan orang pada suatu tempat tertentu. Itu artinya kehadiran. Jadi ada orang ataupun seseorang, satu orang saja. Nah, kalau kebersamaan adalah hal bersama. Lalu, apa saja yang dapat dilakukan untuk menjaga kebersihan kelas? Benar, menyapu, mengepel, membersihkan jendela, menghapus papan tulis, dan mengecat laci meja. Ini adalah hal-hal yang bisa kalian lakukan untuk menjaga kebersihan kelas. Tentunya juga kalian harus membuang sampah pada tempatnya. Nah, cara menemukan kosakata penting dari teks. Kalau tadi dari teks percakapan, kalau ini dari teks bacaan. Yang pertama baca teks dengan seksama. Yang kedua tandai kosakata yang menurutmu baru atau yang belum pernah kalian temui sebelumnya. Lalu ada carilah arti kosakata tersebut dalam KBBI. Yang keempat, cobalah menyampaikan ulang isi teks tersebut dengan bahasamu sendiri. Jadi tidak perlu sama dengan teks agar memudahkan kalian mengetahui isi dari teks tersebut. Makanya kalian harus sampaikan ulang. Sekarang mari kita membaca ya. Judulnya adalah Sekolah Bersih Membuat Nyaman Belajar. Sekolah yang bersih dan sehat akan membuat kegiatan belajar dan bermain lebih nyaman. Sekolah yang bersih dan sehat dapat tercipta jika seluruh sekolah bersatu dan bekerja sama. Misalnya, saat menjalankan piket kelas dan kerja bakti. Setiap warga sekolah juga perlu menyadari pentingnya membuang sampah pada tempatnya. Perilaku hidup bersih dan sehat sebaiknya dilakukan karena keinginan dan kesadaran semua warga sekolah. Jika semua warga sekolah sudah menyadari pentingnya kebersihan dan kesehatan di sekolah, suasana yang aman dan nyaman di sekolah akan tercipta. Nah, ini adalah teks tentang sekolah bersih membuat nyaman belajar. Sekarang kita jawab pertanyaannya ya. Apa informasi yang terdapat pada teks? Coba diingat-ingat tadi informasinya tentang apa ya? Benar, tentang pentingnya kesadaran warga sekolah
mengenai kebersihan di lingkungan sekolah agar tercipta rasa aman dan nyaman. Lalu kita temukan kosakata dalam teks tersebut. Apa saja ya kira-kira ya? Benar, ada nyaman. Artinya? Ya, nanti kita cari artinya ya. Tercipta, yang ketiga bersatu, keempat menyadari, lalu yang terakhir ada perilaku. Nah, kita mau cari artinya. Nyaman itu artinya enak, ya, sejuk, nyaman ya itu artinya. Lalu tercipta itu artinya terjadi. Bersatu artinya berkumpul atau bergabung menjadi satu. Menyadari artinya mengetahui atau merasai. Jadi kalian merasa. Nah, perilaku artinya tanggapan atau reaksi individu terhadap rangsangan atau lingkungan. Terima kasih anak-anak. Jika ada yang mau ditanyakan, bisa langsung tanyakan ke wali kelas masing-masing. Sampai bertemu di pembelajaran selanjutnya anak-anak hebat. Bye.